a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Bestari, NPM 1702040052. Prodi Ekonomi Syariah semester 6. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal dari perdagangan saham di pasar modal syariah Perspektif Ekonomi Syariah. Baiklah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan tentang pasar saham. Apa sih itu pasar saham? Pasar saham ialah di mana saham perusahaan publik dikeluarkan dan diperdagangkan baik melalui pertukaran maupun dijual bebas di pasar. Pasar saham juga dikenal sebagai pasar ekuitas. Pasar saham merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam ekonomi pasar bebas, karena perusahaan dapat memiliki akses untuk mendapatkan modal dan sebagai gantinya investor mendapatkan sebagian dan kepemilikan di perusahaan tersebut. Selanjutnya, pasar saham dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar primer. Pasar primer adalah di mana saham baru pertama kali dijual melalui penawaran umum perdana dalam penjualan saham. Lalu, hasil penjualan tersebut digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya lagi. Yang kedua, ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana penjual atau pembelian saham tersebut terjadi di pasar modal atas penjualan dan pembelian antar investor yang memegang saham tersebut. Selanjutnya, adapun tujuan dari perdagangan saham. Tujuan perdagangan saham di pasar primer dan sekunder pada pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia jika dibandingkan dengan praktek di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Dalam hal ini sangat tergantung dari niat investor yang berimplikasi kepada tindakan yang sesuai dengan tujuannya. Dalam prakteknya, investor telah banyak berubah menjadi spekulan, sementara investor dan spekulan adalah dua hal yang berbeda. Ini terlihat dari aksi-aksi mereka di bursa yang menjadikan capital gain merupakan tujuan utama sehingga spekulasi masih banyak terjadi yang merugikan pihak lain. Lalu, adapun aktivitas terlarang dalam proses perdagangan saham. Yang pertama adalah maisir atau gambling. Adalah sesuatu yang mengandung ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi atau jual beli sesuatu yang objeknya diyakini tidak dapat diserahkan atau horor. Yang kedua ada tadlis, yaitu tipuan di mana pihak yang mengetahui informasi membohongi pihak yang mengetahui informasi tersebut. Yang ketiga ada aktivitas ribawi dan yang keempat adalah ihtikar atau rekayasa supply, yaitu di mana sengaja menimbun barang sehingga peredaran barang menjadi berkurang dan mengakibatkan kenaikan harga sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Mekanisme perdagangan saham di pasar primer tidak terlalu bermasalah jika dilihat dari kacamata syariah. Tetapi untuk perdagangan di pasar sekunder belum sepenuhnya sesuai dengan syariah. Karena dalam prakteknya tidak ada dikotomi antara pasar sekunder syariah dengan pasar sekunder konvensional. Perdagangan diserahkan sepenuhnya kepada investor untuk memilih produk-produk yang sesuai dengan syariah. Usaha yang dilakukan oleh Bapepam sekarang adalah OJK untuk meredam spekulasi di pasar modal dengan adanya sanksi terhadap pelaku naked short selling dan melakukan suspend jika terjadi kenaikan atau penurunan saham sebesar 30%. Semestinya sebelum mereka menjadi seorang investor, mereka harus terlebih dahulu diperkenalkan dan memahami tentang aturan-aturan syariah, agar tidak lagi terjadi kerugian antara beberapa pihak atau kedua belah pihak.